Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, selamat hari Natal. Haleluya. Kita bersyukur buat kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam setiap hidup kita. Amin. Kita sudah naikkan pujian, sembahan kita kepada Tuhan, dan biarlah semuanya itu akan berkenan di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan dengar firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita, kita membuka hati pikiran kita untuk kita boleh dilawat, diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Tema kita tahun ini yaitu Mazmur pasal yang ke-103, ayat 1 dan ayat yang kedua. Mari kita membuka Alkitab kita. Dan kita akan baca kedua ayat ini secara bersama-sama. Sudah dapat? Katakan amin. Dan kita akan baca ya secara bersama-sama dengan hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya, hai yang kudus. Hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Katakan amin. Haleluya. Sekali lagi saya akan baca firman Tuhan. Dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus. Hai segenap batinku, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Katakan amin. Haleluya. Firman Tuhan hari ini temanya adalah seperti yang sudah tertera di hadapan saudara ya, yaitu janganlah lupakan kebaikannya. Amin. Ya, janganlah lupakan kebaikannya. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudaraku ya, seluruh jemaat GPDI Kasih yang hadir pada saat siang hari ini, kita sungguh bersyukur. Amin. Ya, puji Tuhan kita masih diberikan kesempatan ya untuk dapat merayakan hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus ya. Dan hari ini adalah hari puncak ya dalam perayaan Natal tahun ini ya. Bagian besar umat-umat Tuhan ya, orang-orang Kristen dalam dunia ini ya, merayakan hari Natal pada hari ini. Kita bersyukur. Haleluya. Dan harusnya dan layaknya lah kita merayakannya dengan penuh sukacita, dengan bersukaria, penuh dengan damai sejahtera. Haleluya. Ya, kita tanggalkan seluruh persoalan, masalah, beban hidup kita, penderitaan kita, penyakit kita ya. Di ulang tahun saudara kita saja kita harus bergembira, kita harus bersukacita, apalagi di hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus ya, lebih lagi kita harus bersukacita. Haleluya. Dan kita bersukacita karena juga ada alasan ya. Kenapa? Karena yang kita rayakan adalah kelahiran Tuhan Yesus Kristus, yaitu sebagai juru selamat dunia, juru selamat saudara dan saya, yang menyelamatkan kehidupan saudara dan saya, yang terlepas dari kehukuman yang kekal. Kita dibebaskan, kita dilayakkan untuk ada hidup selamanya bersama-sama dengan Dia di surga yang kekal. Haleluya. Ya. Janganlah lupakan kebaikannya. Ya. Ini tema Natal kita di tahun 2020 ini. 22. Ya. Dan beberapa hari yang lalu saya sudah mengupas ya. Secara tersendiri ada dua hal yang terjadi yang jadi bukti kebaikan Tuhan bagi kita. Haleluya. Ya. Ada dua hal yang jadi bukti ya. Bukti yang nyata tentang kebaikan Tuhan yang dapat kita nikmati, kita rasakan ya selama hidup kita ya. Haleluya. Ya. Yang pertama yang sudah saya sampaikan adalah Tuhan itu baik. Dia menyatakan kebaikannya lewat apa? Lewat Dia mengampuni. Amin. Ya, Dia mengampuni saudara dan saya.
Dia mengampuni bukan hanya satu kesalahan, satu dosa, tetapi segala kesalahan kita Dia sudah ampuni. Haleluya. Ya. Dia juga telah menyembuhkan seluruh penyakit kita, baik itu penyakit secara fisik, baik secara batinia, lahiria. Ya. Kita disembuhkan, kita dipulihkan. Ya. Haleluya. Ya. Dan sebenarnya masih ada, saudaraku, yang selanjutnya tentang kebaikan Tuhan yang Dia sudah nyatakan. Ya, di dalam ayat yang keempat, dalam ayat yang kelima, ya, di sana ada beberapa kebaikan-kebaikan Tuhan. Tapi hari ini saya tidak menyampaikan, tidak mengupasnya, saudaraku. Mungkin nanti di tahun depan, ya, di minggu-minggu selanjutnya kita akan soroti lebih jauh lagi tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Haleluya. Ya. Tetapi yang kita lihat hari ini, saudaraku, ya, yang kita akan soroti, yang kita akan cermati hari ini, ya, apa bukti, ya, apa bukti atau apa wujud nyata bahwa kita tidak melupakan kebaikan Tuhan? Ya, apa buktinya? Ya, apa wujudnya ketika saudara engkau menyatakan bahwasanya engkau tidak melupakan kebaikan Tuhan? Apa buktinya? Ya. Apa wujudnya? Ya. Jadi harus ada juga bukti. Ya. Harus ada bukti, harus ada wujud. Ya. Kalau kita sudah menerima, kita juga akan memberi. Dan memberi itu adalah wujud. Wujud nyata, bukti nyata bahwa kita tidak melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Yang pasti, saudaraku, ada banyak, ya, banyak sekali kebaikan-kebaikan Tuhan. Tidak cukup, ya, mulut kita ini berkata-kata, ya. Mungkin Alkitab ini pun tidak cukup untuk menuliskan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Ya. Ini hanya secara garis besarnya saja yang dituliskan, ya, oleh nabi-nabi, oleh hamba-hamba Tuhan. Tetapi kalau dihitung-hitung tidak cukup, saudaraku. Dunia ini saja, alam ini saja tidak cukup. Ya. Tinta seberapa banyak pun tidak cukup untuk menuliskan betapa banyaknya kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita terima dalam kehidupan kita. Haleluya. Kehidupan saudara dan saya, kehidupan kita masing-masing. Dan banyak, saudaraku, yang tidak bisa Daud ceritakan, yang tidak bisa Daud tuliskan di dalam Alkitab, di dalam pasal ini. Banyak sekali, ya. Tapi satu hal yang Tuhan rindukan dari kita, janganlah lupakan semuanya itu. Janganlah lupakan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Haleluya. Tapi mengapa ditekankan kepada kita, saudaraku? Ya, perkataan ini, kalimat ini, janganlah lupakan. Jangan lupakan. Kenapa Daud menuliskan hal ini? Kenapa Daud mengajak kita semua untuk tidak melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan? Karena pada umumnya manusia itu cepat sekali lupa, mudah lupa, mudah untuk melupakan. Dan ini adalah salah satu sifat buruk manusia. Mudah lupa. Sekalipun itu tentang kebaikan Tuhan. Ya. Mudah sekali manusia untuk lupa. Yang buruk itu cepat diingat. Yang jelek-jelek itu cepat diingat. Tapi yang baik-baik itu mudah sekali untuk dilupakan. Ya. Yang sering kita ingat itu kan masalah. Apa yang terjadi dalam hidup kita. Apa yang jelek-jelek, yang buruk-buruk. Ya. Masalah-masalah kita. Penderitaan-penderitaan kita itu cepat sekali kita untuk mengingatnya.
Sampai kapanpun itu tidak akan pernah kita lupakan. Ya, dari kita anak-anak kecil saja sampai kita tua, kita ingat itu. Dulu aku susah, dulu aku sering sakit, dulu hidupku menderita, keluarku morat-marit. Ya, sering sekali kita ingat, saudaraku. Sering sekali kita ingat sakit penyakit kita. Dulu aku sering sakit-sakitan. Segala macam penyakit sudah aku alami. Sudah aku derita. Tapi begitu banyak hal-hal yang baik, saudaraku, yang kita sudah terima, sering sekali kita melupakannya. Ya, gak usah saya sampaikan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Gak dapat kita utarakan satu persatu. Ya, ini sama halnya. Ya, manusia itu kan cenderung lebih ingat tentang kesalahan-kesalahan orang lain. Benar? Ya, ingat dia. Kalau seseorang melakukan kesalahan, menyakiti dia, dia ingat. Sampai kapanpun aku akan ingat. Ya. Sampai aku mati pun, aku akan ingat. Ya. Jadi manusia itu cenderung, ya, dia ingat kesalahan-kesalahan orang lain ketimbang daripada kebaikannya. Ya. Bukankah 1000 kebaikan itu akan sirna oleh karena satu kesalahan? Sering sekali, saudaraku, ya, dilupakan kebaikan sekian banyak yang dia sudah terima, yang orang sudah lakukan baginya. Dia lupa semuanya karena hanya satu kesalahannya. Dia membenci, minta ampun. Dia ingat sampai dia masuk ke liang kubur pun dia ingat, dia tidak bisa melupakannya. Itulah sifat manusia. Tapi pesan Natal melalui tema kita tahun ini, saudaraku, ini adalah berkat Tuhan bagi jemaat, seluruh jemaat GPD Kasih. Amin. Ya. Ini untuk kita semua. Tema ini untuk memotivasi kita, memberkati kita semua, supaya kita berjalan di tahun yang kita akan masuki, tahun 2023 nanti. Kita akan tetap mengingat kebaikan Tuhan. Jangan melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Haleluya. Tapi apa bukti saudara tidak melupakan? Apa buktinya kita tidak melupakan kebaikan Tuhan? Ya. Ada mungkin banyak orang, saudaraku, ya, dia berdalih, dia menyampaikan berbagai-bagai macam alasan. Ya, aku kan nggak lupa tentang kebaikan Tuhan. Aku kan tetap ingat tentang kebaikan Tuhan. Aku selalu ingat tentang kebaikan Tuhan. Tuhan itu baik bagiku. Tuhan itu baik bagi keluargaku. Dia kan sudah menolong aku. Dia kan sudah memberkati aku. Dia kan sudah menyelamatkan aku. Dia sudah menyembuhkan sakit penyakitku. Aku kan gak lupa akan hal itu. Aku akan ingat terus hal itu. Ingat baik, Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih. Ya, gak cukup. Gak cukup. Tidak cukup kalau kita hanya mengingat. Hanya ada terbersit di pikiran kita. Hanya terbersit di dalam kepala kita ini. Hanya di dalam ingatan-ingatan kita. Nggak cukup. Tapi tanpa melakukan apa-apa, tanpa berbuat apa-apa, itu omong kosong. Nol besar. Sebuah kesia-siaan dalam kita mengikut Tuhan. Sia-sia kehidupan kekristenanmu kalau hanya sekedar ingat kebaikan Tuhan, tapi tidak ada wujud, tidak ada bukti, tidak ada tindakan. Itu omong kosong, nol besar. Ya. Contoh kecil, ya. Ada seseorang yang sudah sukses, dia berhasil di perantauan, dia sudah kaya, dia mantap, ya. Hidupnya mewah,
Ya, dia hebat. Dan suatu ketika dia jumpa dengan saudaranya yang kebetulan datang ke Jakarta, satu kampungnya, bisa dikatakan saudaranya lah. Ya. Lantas saudaranya ini bilang, "Hai Togar, hebat kau sekarang ya. Engkau sudah menjadi orang yang sukses. Engkau menjadi orang yang kaya. Ya, hebat, aku salut. Tapi kau sudah lupa sama kami. Kau nggak pernah pulang kampung, kau nggak pernah ingat teman-temanmu, kau nggak pernah ingat saudara-saudaramu, kau nggak pernah telepon orang tuamu, kau nggak pernah tanya kabar orang tuamu, kau nggak pernah kunjungi orang tuamu, saudaramu, apalagi kirim uang. Padahal engkau sukses, engkau berhasil. Udah lupa kau bah." Lantas si Togar jawab, "Gaklah mungkin aku lupa sama kalian-kalian. Karena kalian semua inilah aku bisa hebat seperti sekarang ini. Karena sekarang ini aku hebat karena kalian semua. Support kalian semua, dukungan kalian semua, usaha kalian semua. Aku gak mungkin lupa. Aku gak mungkin lupa terhadap orang tuaku. Aku tetap ingat. Tapi hanya sebatas di kepalanya saja. Dia hanya utarakan lewat mulutnya saja, tanpa ada tindakan apa-apa. Pulang gak pernah, tanya kabar gak pernah, apalagi kirim uang. Ya. Kesia-siaan, gak ada artinya. Mengingat kebaikan Tuhan tidak cukup hanya di kepala, di pikiran. Amin. Hanya di mulut saja nggak cukup, tanpa pernah berbuat apa-apa. Tidak ada tindakan, tidak ada wujud, tidak ada perbuatan untuk membalas kebaikan Tuhan. Haleluya. Apa buktinya, saudaraku, kita tidak melupakan kebaikan Tuhan? Dan ini akan kita bahas bersama-sama. Kita akan belajar dan kita semoga semua jemaat GPDI Kasih akan menyadarinya dan akan berbuat. Amin. Apa bukti bahwa kita tidak melupakan kebaikan Tuhan? Dalam ayat 1 dan ayat yang kedua dalam pasal 103 kitab Mazmur, saya akan baca kembali. Dari Daud, "Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus. Hai segenap batinku, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya." Haleluya. Ya, ini bukti yang pertama bahwa kita tidak melupakan kebaikan Tuhan. Yang pertama adalah bahwasanya orang yang tidak melupakan kebaikan Tuhan itu akan selalu memuji Tuhan. Katakan amin. Ya, dia akan memuji Tuhan. Ya, lihat judul berikutnya saja yang Daud tuliskan. Ya, bagaimana dia merasakan kebaikan Tuhan. Berikutnya saja, "Pujilah Tuhan hai jiwaku." Ya. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Jadi jelas-jelas kehidupan Daud ini, dari seorang Daud ini, hidupnya hanya menyukakan hati Tuhan, memuji-muji Tuhan. Dia selalu beria-ria mengagungkan Tuhan. Dia bangga kepada Tuhan. Haleluya. Itu respek ya, akibat ketika dia bangga kepada kebaikan-kebaikan Tuhan. Bukankah saudara, ketika saudara bangga kepada orang, bukankah kita ya, memuji dia? Benar? Dia baik kali dia. Ya, baik kali dia. Jadi ternyata Daud ini ya, hidupnya memuji Tuhan. Kesehariannya itu hanya memuji Tuhan. Jam-jam yang dia lewati itu hanya dia pakai untuk memuji Tuhan, memuji Tuhan. Kan terkenal Daud ini ya, seorang yang pemuji. Ya, dia pandai memakai alat musik, ya. Dia pandai bernyanyi, dia pandai menari. Ya. Jadi ini wujudnya.
Wujud yang Daud nyatakan. Dia memuji Tuhan. Dia ajak jiwanya untuk memuji Tuhan. Amin. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Ya. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Dia ajak jiwanya untuk memuji Tuhan. Dia ajak batinnya untuk lebih lagi, lebih dalam lagi untuk memuji Tuhan. Amin. Ya. Boro-boro orang bisa mengajak saudara untuk memuji Tuhan. Kalau saudara saja nggak bisa mengajak jiwa saudara, batin saudara untuk memuji Tuhan. Yang terlebih dahulu yang harus engkau lakukan adalah ajaklah jiwamu. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Ayo kita puji Tuhan. Ayo, semangati jiwamu. Amin. Ya. Kenapa Daud lakukan hal ini? Karena Daud sadar. Dia sadar sesadar-sadarnya Tuhan itu baik baginya. Dia sadar. Begitu banyak kebaikan-kebaikannya. Kebaikan-kebaikan Tuhan bagi Daud. Dan terkadang orang gak sadar-sadar. Ya. Haleluya. Ya. Orang yang tidak melupakan kebaikan Tuhan, dia pasti selalu memuji-muji Tuhan. Haleluya. Betapa senangnya orang yang kita puji. Benar? Itu enggak rahasia umum. Kalau orang yang kita puji, dia sangat senang. Bukankah kita sering berkata kalau saudara dipuji, cantik kali ya, ganteng kali ya, nomor berapa sepatumu? Benar? Ya. Kita senang. Jadi kalau Tuhan engkau puji, Tuhan juga akan tanya, apa keperluanmu? Apa saat ini kebutuhanmu? Apa yang engkau rindukan? Amin. Tapi puji-puji dia dulu. Pakailah hidupmu, waktumu, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun engkau lewati. Pakailah semuanya itu waktu yang sudah Tuhan izinkan untuk kita ada. Pakai itu untuk memuji Tuhan. Haleluya. Ya. Sebaliknya orang yang tidak mau memuji Tuhan, itu jelas dia itu sudah melupakan Tuhan. Karena nggak mau memuji Tuhan. Dia sudah lupa tentang kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Begitu banyaknya kebaikan Tuhan dalam hidupnya, dia lupa. Begitu banyak Tuhan kerjakan dalam hidupnya, dia lupa. Begitu banyak Tuhan berkati dia, tapi dia lupa. Jadi jangan ngeles. Ya. Di mulut berkata, aku gak pernah lupa. Aku kan ingat terus. Tapi gak berbuat apa-apa. Jangan ngeles ya. Seluruh jemaat GP dikasih. Amin. Ya. Ingat baik saudaraku, iman tanpa perbuatan mati. Sia-sia, nggak ada artinya. Harus ada perbuatan, harus ada tindakan. Ya. Jika kita ingat kebaikan Tuhan, kita akan setia beribadah mencari Tuhan. Ada waktu-waktu yang Tuhan berikan, jam-jam ibadah, pakai itu untuk memuji Tuhan. Engkau datang dengan penuh sukacita untuk menaikkan puji-pujian kepada Tuhan, setia memuji Tuhan, setia menyembah Tuhan, setia melayani Tuhan. Dan itulah wujud kita, tanda kita untuk senantiasa mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Ada tindakan, ya. Kita setia memuji Tuhan. Haleluya. Yang kedua saudaraku, apa bukti bahwa kita tidak melupakan kebaikan Tuhan? Di dalam Mazmur pasal yang ke-116 ayat yang ke-12 sampai kepada ayat yang ke-14, lalu ayat 17 sampai kepada ayat yang ke-19. Saya akan baca secara cepat dan saya akan coba untuk
Lebih cepat lagi karena saya juga sudah lapar. Haleluya. Mazmur 116 ayat yang ke-12 dikatakan firman Tuhan, bagaimana akan kubalas kebaikan Tuhan, segala kebaikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Lalu ayat 17 sampai kepada ayat yang ke-19. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya, di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Ini yang kedua, bukti bahwa kita tidak melupakan kebaikan Tuhan. Yang kedua adalah orang yang tidak melupakan kebaikan Tuhan itu akan selalu mau membalas kebaikan Tuhan, ya, membalas kebaikan Tuhan, ya. Jadi ayat ini, saudaraku, jelas ini juga adalah tulisan dari Daud, ya. Daud berkata dalam ayat ini, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya. Dia sudah habis kata-kata. Sepertinya dia sudah tidak lagi bisa berbuat apa-apa. Bagaimana ya? Ya, apa sih yang harus aku kerjakan ya? Apa yang harus aku buat ya? Membalas segala kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidupku. Ya. Seolah-olah dia bertanya-tanya, ya. Mungkin apa yang aku persembahkan itu nggak berarti di hadapan Tuhan, ya. Tapi dengan apa aku harus membalas? Dengan apa? Ya. Begitu banyak kebaikan Tuhan dalam hidupku. Kenapa Daud ini sampai berkata demikian, saudaraku? Karena dia juga sadar begitu banyaknya kebaikan Tuhan bagi Daud, sehingga ada hasrat, ada niatan untuk membalasnya. Pernah ada hasrat dalam hatimu? Adakah niat dalam hatimu untuk membalas kebaikan-kebaikan Tuhan? Apakah sudah mati rasa? Apakah sudah nggak ada lagi rasa? Ya. Tapi baiklah kita sadar seperti Daud. Dia sadar, haleluya, semasa hidupnya Tuhan baik, bahkan sangat baik baginya. Haleluya. Jadi ketika kita menerima kebaikan Tuhan yang begitu besar, ya, ini sama seperti halnya ketika kita menerima kebaikan dari seseorang. Haleluya. Kalau ada seseorang yang sering memperhatikan kita, membantu kita, kalau kita butuh uang, dia mau kasih, dia mau pinjamkan, ya. Dia tolong kita, dia perhatikan kita. Saya yakinnya kalau kita tahu diri, ya, tahu diri, pasti kita akan punya kerinduan untuk membalas. Baik kali dia lah, dengan apa ya balas ya? Uang aku nggak ada, tapi apalah, udahlah, apa yang aku masak, aku kasihlah, aku kirim. Ya. Benar? Ada hasrat, ada niatan. Bagaimana aku harus membalas? Sebab dia baik bagiku, dia memperhatikan aku. Apa yang aku butuh ketika aku butuh, aku minta kepadanya, aku mohon kepadanya. Dia mau memberi dengan cepat, dia mau menanggapi, dia mau menolong. Pastilah, ya, kalau kita tahu diri, kita mencoba-coba dengan apa harus kubalas. Apakah aku harus bekerja tanpa upah? Banyak-banyak macam cara untuk bisa membalas apa yang orang buat bagi kita. Haleluya. Tak rindu untuk bisa membalas, ya. Jadi itulah yang Tuhan rindukan. Haleluya. Ya, tadi ibu-ibu sudah
menyampaikan liturgi mereka, ya, dari perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru, bagaimana kebaikan-kebaikan Tuhan yang dialami oleh umat-umat Tuhan. Haleluya. Ya, begitu banyaknya saudaraku, ya. Tapi inilah yang Tuhan rindukan bagi saudara dan saya. Kalau benar kita ingat segala kebaikan-kebaikan Tuhan, lakukanlah apa yang bisa engkau lakukan untuk membalas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Meskipun saudaraku sesungguhnya itu, semuanya itu, ya, belum berarti, nggak berarti sesungguhnya, nggak sebanding dengan apa yang kita terima. Nggak sanggup kita membalas. Amin. Nggak sanggup kita membalas. Sebab apa yang dalam dunia ini, apa yang ada dalam dunia ini, apa yang ada dalam hidupmu, semuanya itu adalah milik Tuhan. Jadi dengan apa kita harus membalasnya? Ya. Dengan apa yang kau bisa. Amin. Apa yang bisa engkau lakukan. Dengan apa yang sudah Tuhan berikan bagimu, lakukan. Lakukan, balas dengan apa yang engkau bisa. Haleluya. Lakukanlah, lakukanlah dengan penuh sukacita. Ya. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kau lakukan? Lakukan. Aku hanya bisa setia beribadah. Lakukan. Engkau setia beribadah. Amin. Gak lebih daripada itu. Aku hanya memberikan waktuku. Hanya aku bisa kasih waktuku untuk bisa beribadah. Lakukanlah. Beribadahlah kepada Tuhan. Pujilah Tuhan. Haleluya. Aku bisa melakukan firman Tuhan. Lakukan penuh dengan sukacita, dengan iman. Dengan itu kita membalas. Ya. Lebih lagi, layani Tuhan lewat hidupmu, lewat apa yang kau bisa, talenta yang kau sudah terima dari Tuhan. Lakukan, layani Tuhanmu. Haleluya. Gak cukup lagi berkorban bagi Tuhan. Haleluya. Tapi terkadang hal ini yang tidak disukai oleh jemaat-jemaat Tuhan. Ya. Jelas firman Tuhan berkata, ya. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya, di pelataran rumahmu, di tengah-tengahmu, Yerusalem. Haleluya. Ya. Jadi ternyata dalam mengiring Tuhan, mengikut Tuhan, apalagi untuk membalas kebaikan Tuhan, rupanya tidak cukup. Ya, hanya kita memberikan waktu kita beribadah kepada Tuhan, ya. Hanya kita setia beribadah kepada Tuhan, melayani Tuhan. Tapi lebih dilengkapi lagi kalau kita mau berkorban bagi Tuhan. Haleluya. Adakah saudara, di benak pikiran saudara, dalam hati saudara, saudara pernah bernazar kepada Tuhan? Adakah dalam pikiranmu engkau bernazar kepada Tuhan? Biarlah apa yang aku punya Tuhan, aku akan upayakan. Aku akan pakai untuk pekerjaan Tuhan. Adakah hal itu? Sedikit saja. Ada enggak? Ya. Jadi dilengkapi dengan berkorban. Enggak cukup sampai berkorban, engkau juga harus bersaksi. Haleluya. Ya. Ini yang paling Tuhan senangi. Bawa jiwa kepada Tuhan. Haleluya. Sudah berapa banyak jiwa yang engkau bawa kepada Tuhan? Ya. Payah, keluargaku saja payah untuk aku bawa ke rumah Tuhan. Supaya engkau bersemangat, ingatlah kebaikan Tuhan. Ingatlah kebaikan Tuhan. Apa wujudnya? Engkau juga harus bawa jiwa.
Engkau bersaksi kepada tetangga-tetanggamu, keluargamu, teman-temanmu, engkau bersaksi, beritakan Injil. Ya, nggak usah harus lewat ayat-ayat, lewat hidupmu cukup, lewat sikapmu cukup. Haleluya. Bapak-bapak, lewat sikapmu saja cukup. Ibu-ibu, lewat sikapmu saja cukup untuk membawa keluargamu boleh beribadah setia melayani Tuhan. Haleluya. Gak harus kita paham tentang Alkitab, meskipun memang seharusnya kita tahu Alkitab. Ya. Gak perlu kita tahu ayat-ayat dalam Alkitab, karena sia-sialah kalau semua kita tahu Alkitab ini seperti orang-orang Farisi, tapi tidak melakukan firman Tuhan, itu juga adalah kesia-siaan. Ya. Lewat apa? Lewat hidupmu. Itulah firman yang hidup, firman yang berjalan, Alkitab yang berjalan lewat hidupmu. Orang tua, bapak dilihat oleh istri dan anak, wah, bapakku sudah mulai berubah, bertobat. Ayolah kita beribadah, kita gereja. Ibu-ibu, bapak-bapak juga ketika ibunya dilihatnya ya setia beribadah, wah, dia tunjukkan sikapnya, perilakunya, oh, istriku sudah mulai rupanya berubah. Ayolah, aku juga harus berubah. Amin. Ya. Jadi lewat sikap kita, ya, lewat keberadaan kita, ya, bersaksi, bawa jiwa, dan berbuat baiklah terhadap sesama kita. Banyak saudaraku yang harus kita lakukan, ya, banyak sekali, ya, banyak sekali saudaraku. Lakukanlah itu. Apa yang bisa engkau lakukan, wujudkanlah itu. Itu adalah sebagai bukti, tanda kita tidak lupa segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Haleluya. Biarlah tahun 2023 yang akan kita masuki dan kita akan jalani, seluruh jemaat GPDI Kasih akan semakin bertumbuh-tumbuh di dalam Tuhan, dan akan juga semakin bertambah-tambah di dalam bilangan-bilangan jiwa. Nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan yang dipermuliakan. Janganlah lupakan kebaikannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Natal. Haleluya.